Bang, soal metode dua hasil panel hari itu ini tadi kenapa ditolak, Bang? Iya, itu kan inovasi baru yang disusun oleh teman-teman KPU. Yang intinya adalah untuk bagaimana membuat proses penghitungan itu lebih efisien, ya, menjaga supaya teman-teman ad hoc itu bekerja ya tidak terlalu besar bebannya gitu. Nah, tetapi kan ternyata harus nggak bisa dibuat secara tiba-tiba, ya. Tinggal misalnya 5 bulan lagi diputuskan, sementara kan nanti berkonsekuensi dengan yang lain, ya. Satu, soal pemahaman yang belum tentu sama, ya. Kemudian secara teknis kan nggak mudah juga, misalnya di dalam satu lingkaran TPS itu, ya, di situ dibagi dua. Nah, pembagiannya gimana? Kalau misalnya satu panel pakai presiden, ya, satu lagi misalnya DPR RI lah. Kalau tiba-tiba namanya ada yang sama misalnya, ya, satu calon presiden ini namanya si A gitu, tapi tiba-tiba namanya sama, kan nanti bisa kacau penghitungannya gitu. Nah, karena itu nggak ada batasnya. Gimana kita membatasinya itu antara yang panel 1 sama panel 2? Teriak yang satu lagi belum tentu juga sama yang nyata. Jangan-jangan nanti yang nyata salah, yang tercatat yang panel sebelah sama yang lain gitu. Kemudian yang kedua, pengawasan dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu kan selama ini memang cuma hanya satu di TPS. Nah, kalau dia mengawasi dua panel sekaligus kan akan terjadi kerumitan juga. Belum tentulah semua satu orang punya kemampuan yang sama mengawasi dua hal gitu. Nah, jadi syaratnya kalaupun misalnya itu dilakukan, ya mungkin harus ada penambahan pengawas di tingkat TPS untuk satu lagi. Nah, kalau nambah lagi, nanti kan harus rekrutmen baru lagi, anggarannya nambah lagi gitu. Jadi artinya kan jadi makanya saya katakan tadi, mungkin inovasi ini bagus, ya, tapi belum mungkin dilakukan, akan berpotensi menimbulkan masalah baru kalau kesiapannya tidak matang dalam waktu singkat ini. Makanya tadi teman-teman sepakat untuk kemudian nanti dikaji dalam mungkin di pemilu berikutnya. Nah, soal keselamatan, jaminan keselamatan penyelenggara, kan kami dari awal juga sangat concern dengan itu. Ya, bahkan kan Komisi 2 baru pertama ini DPR betul-betul concern, ya, membicarakan tentang insentif atau kesejahteraan penyelenggara pemilu. Karena baru menjelang pemilu ini terjadi kenaikan anggaran untuk tim ad hoc itu. Bahkan dari sekian triliun itu kan 40%-an itu untuk dana badan ad hoc masing-masing gitu. Kemudian juga kita mendorong waktu proses seleksinya itu ada seleksi kesehatan yang cukup ketat. Jadi insya Allah sekarang teman-teman penyelenggara itu teman-teman yang dari sisi kesehatannya sudah memadai semua gitu. Kemudian yang ketiga juga mekanismenya kan sudah kita atur, ya. Misalnya TPS-nya sekarang maksimal 300 orang. Dan tadi juga KPU kan juga selain membuat inovasi baru soal dua panel itu, mereka juga sudah membuat inovasi yang lain. Misalnya ada penyederhanaan formulir, penyederhanaan mekanisme, kemudian pencatatan, ada fasilitas fotokopi yang disiapkan gitu. Bukan barang fotokopinya, ya, tapi memang ada anggaran fotokopi per TPS untuk memudahkan penghitungan dan pencatatan segala macam. Jadi sebetulnya dari segi orientasi untuk memberikan kondisi yang lebih safe buat penyelenggara termasuk yang ad hoc itu, kita udah jauh-jauh hari memikirkan itu. Bang Juli, boleh penegasan soal hari ini tadi disetujui soal tanggal pendaftaran? Oh iya. Indikasinya tidak untuk kapan? Iya. Jadi tadi kan kita tanya kepada KPU sebetulnya kalau 10 atau 16 dan 1925 itu apa yang membuat perbedaan cukup signifikan. Ternyata tidak ada, ya, paling cuma memperlama atau jumlah hari dari masing-masing tahapannya aja. Misalnya verifikasi, ya, kalau verifikasi 10-16 itu akan makin lama jumlahnya, jumlah harinya. Tes kesehatannya juga kayak begitu, batas penggantian juga seperti itu. Nah, apalagi kan kita berasumsi
pasangan calon ini kan tidak serumit mereka memverifikasi administrasi caleg. Kan maksimal sekarang ya mungkin 4 kan, maksimal 4 ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi kalau 2, 3, 4 kan sebetulnya tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memverifikasi. Bahkan tergantung si partai politiknya sebetulnya. Kalau partai politik dan gabungan partai politiknya bisa mempersiapkan administrasinya cukup baik, saya kira mereka juga cepat. Jadi yang kedua, kan selama ini tahapan yang berikutnya, yang selama ini berkembang kan memang dimulai dari 19 Oktober. Jadi supaya tidak menimbulkan persepsi baru, apalagi ada muncul diksi-diksi yang kurang tepat seperti saya katakan, dipercepat segala macam itu ya. Nah akhirnya kita memutuskan tetap 19 Oktober, cuman kemudian lamanya yang tadinya kalau 19 Oktober sampai tanggal 20 November, angkanya tetap sama 1925 ya. Tapi yang satu ujungnya November, yang satu lagi sekarang ganti jadi Oktober. Itu aja. Oke? Oke. Ada pemadatan tahapan terutama terkait penggantian calon pengganti, pengajuan calon pengganti dari 28 hari ke 17 hari. Ya. Itu kenapa partai-partai setuju? Apakah yakin bahwa calon yang akan diusung itu semuanya MS atau gimana? Ya, saya kira kan itu ya kita harus yakin. Masa orang yang kita pilih kan prosesnya udah cukup lama nih sekarang kan. Jadi pada saat terbentuknya koalisi atau pencalonan capres, kemudian sekarang tahap pemilihan cawapres ini kan prosesnya sudah cukup panjang. Jadi artinya orang yang nanti akan dipilih pada akhirnya menjadi capres dan cawapres itu adalah orang yang sudah dipertimbangkan cukup matang, ya. Dan kita berharap ya tentunya kalau sudah satu kali pilih ya daftar, ya itu yang akan kemudian lolos kan. Jangan ada ganti-ganti, kan jadi lucu kalau misalnya hari ini dicoba, besok ada kesempatan ganti, kita ganti lagi gitu ya. Saya kira apa yang akan dilakukan oleh partai politik dan gabungan partai politik ini adalah menentukan pasangan capres dan cawapres dengan matang sampai pada nanti batas akhir pendaftaran itu. Oke. Saya belum dapat info ya, besok katanya memang ada paripurna. Setahu saya sih kalau ada, kami udah diundang untuk menyampaikan hasil rapat kerja tingkat 1. Sampai sekarang belum ada. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak.